Tanda hari kiamat yang ke-70. Nah, ini mudah-mudahan, makanya saya termasuk dakwahnya ini. Ngisi ceramah dimanapun saya nggak mau jadi imam. Ya, kecuali benar-benar terpaksa. Karena apa? Ini tanda-tanda hari kiamat. Tadafu'un nas, manusia saling dorong-mendorong. Untuk apa? Anil imamah, menjadi imam fis shalah, dalam sholat. Makanya di Indonesia terkenal, ya, khususnya mereka yang mengkaji tentang manajemen masjid. Salah satu kelemahan masjid kita ini imamnya jorok-jorok. Kenapa? Saling jorokin. Bukan jorok-jorok datang ke masjid nggak toharoh dulu, bukan. Ya, Bapak biar pada bangun ini. Ya. Ya, terkenal di kita, masjid di kita imamnya jorok karena yang jadi imam dijorokin begitu. Ya. Dan saya paling sedih kasihan orang yang rapi, pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci di mall, di tempat umum yang nggak ada imam tetapnya, itu dia pasti jadi korban. Ya. Kalau umpamanya sholatnya sholat sir, biasanya nggak ada masalah. Tapi kalau sholatnya sholat jahar, ini kadang-kadang problem. Khususnya saya kalau di mana, di mall apa tempat umum, baca Al-Fatihah yakin aman ini. Tapi setelah Al-Fatihah ini kadang-kadang dia agak berhentinya agak lama. Oh, saya yakin ini, tarik nafas dulu ini. Pertama, hafalannya yakin bakal tuntas apa enggak. Yang kedua, kalaupun tuntas, bacaannya benar atau tidak. Dan Bapak Ibu, kita jangankan yang nggak punya hafalan, yang terbiasa jadi imam di sini ini berdiri lain. Kenapa? Karena kita punya beban ini ngimami orang di belakang. Kita bagus, berarti yang di belakang pun apa bagus. Kita kacau, di belakang juga ada beban itu. Ya, Masya Allah. Makanya ini saya selalu menyampaikan di masjid manapun sebisa mungkin yang memungkinkan angkat imam tetap. Ya, sebagian problemnya masalah bagaimana dengan rotibnya. Bagaimana dengan dia, kan kalau mau menjadi imam depan harus ada, masa nggak mungkin karena dia zuhur, asar, orang lain kerja, dia harus ada di masjid. Saya bilang fungsikan yang lain, jadi pengajar tahsin. Jamaah yang mau belajar ini di kita di kota ini rata-rata waktunya banyak. Yang dia bukan pegawai tetap, kadang berangkat kemana, waktu kapan saja mau belajar di masjid ada imamnya di situ. Dan kadang-kadang subhanallah, Allah memberikan rezeki kepada imam ini lebih gede dengan cara apa? Mendatangkan orang-orang yang muhsinin ini. Ya, nah, makanya ini jangan khawatir. Dan alhamdulillah di beberapa masjid yang tadinya imamnya jorok-jorok sekarang udah nggak jorok lagi. Karena apa? Sudah ada imam tetap, ya. Dan ini jangan dikira ternyata disinggung dalam kitab ini, ya. Salah satu tanda hari kiamat itu ketika orang saling dorong satu sama lain supaya menjadi imam dalam sholat. Padahal hukum asalnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk ke dalam kitab-kitab fikih para ulama, yang namanya imam harusnya diangkat oleh negara, digaji, ya, dikasih fasilitas. Miriplah seperti ASN itu, PNS, ya. Jadi bukan ini karena ini, enggak. Dia ada tesnya, ada uji kelayakannya, ada syarat-syaratnya. Nah, ini maka mendapatkan haknya, ya. Nah, tapi di kita ini karena memang di satu sisi pertama masjidnya saja dibangun secara swadaya, yang kedua pemerintah tidak secara langsung ikut terlibat. Ya, makanya ini menjadi tanggung jawab dan kesadaran pengurus masjid, jamaah masjid, dan masjid yang imamnya imam tetap itu biasanya lebih stabil, ya, ketimbang tadi yang masjid imamnya main jorokan. Walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesekali tetap dari jamaah boleh diangkat gitu, ya, supaya ketika berhalangan tetap ada. Karena kalau umpamanya imam tetap apalagi hanya sendiri umpamanya, karena ada sakitnya kadang-kadang. Nah, ada waktu tertentu tapi terjadwal. Bukan tadi karena dia di depan, karena dia paling rapi, suruh maju. Nah, ini kasihan, ya. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Fa'an Salamata bintal Hur. Dari Salama anaknya Fa'al Hur radhiyallahu anha, semoga Allah meridai kepadanya. Ini yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabiah, sahabat perempuan. Apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menyampaikan, bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat. Apa kata beliau? An yatadafa'a ahlul masjidil imamah,
yaitu ketika orang yang berada di masjid, para jamaah masjid saling dorong satu sama lain supaya menjadi imam. Karena nggak pernah ada ceritanya dorong jadi makmum, ada nggak? Ada. Orang jadi makmum nggak perlu didorong. Ya, tapi kalau jadi imam belum tentu semua mau. Bahkan kata Nabi SAW, puncaknya boleh jadi nauzubillah. Walaupun ini di kita alhamdulillah saya belum pernah mendapati fala yajiduna imaman yusalli bihim. Sampai ada waktu nanti kata Rasulullah, sebuah masjid karena dorong-dorong nggak ada yang mau, nggak ada satupun yang mau jadi imam dan nggak sholat berjamaah. Ya, nah, makanya ini tanda-tanda hari kiamat. Ya, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat Nabi yang rakus luar biasa, Bapak Ibu. Pernah nawar kepada Nabi supaya hatam Al-Quran tiap hari. Pernah nawar kepada Nabi 3 hari. Bahkan kata Nabi, sudah jangan cepet-cepet hatam Al-Quran. Apa katanya? Saya ini masih muda dan masih semangat. Sampai kata Nabi, sudah maksimal jangan lewat 3 hari, kau baru boleh hatam. Ya, makanya sebagian ulama ada yang memakruhkan hatam Al-Quran kurang dari berapa? 3 hari. Ini gara-gara kisahnya Abdullah bin Amr bin As. Ya, apa katanya? Qala berkata, ya'ti 'alan nas. Berarti ini kalau yang tadi adalah hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah. Kalau ini hadisnya mauquf. Mauquf itu apa? Hadis yang menyampaikannya sahabat. Ya, jadi Bapak Ibu tidak semua dalam kitab hadis itu semuanya yang keluar dari lisan Nabi. Ada hadis yang hanya ya sampai kepada sahabat disebutnya hadis apa? Mauquf. Ada lagi yang tabi'in, ya. Ya ini ungkapan tabi'in, tapi mereka belajar kepada sahabat. Dan ini para ulama, kalau ada dalil-dalil lain yang menguatkan maka boleh jadi ini sebetulnya dulu sumbernya dari Nabi. Begitu dipahaminya. Tapi mereka karena tidak berani menyebutkan ini dari siapa, maka sudah cukup saja sampai para sahabat. Makanya dimuat dalam kitab-kitab hadis. Ya, jadi ini hadisnya tidak sampai marfu kepada Rasulullah SAW, tapi hanya sampai Abdullah bin Amr bin As. Tapi beliau adalah seorang sahabat Nabi yang banyak membersamai Nabi, bahkan meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tapi jujurnya para ahlul hadis, mereka tidak menyembunyikan, atau mereka bisa aja sebetulnya bikin riwayat-riwayatan dari ini. Apalagi ini kan Abdullah bin Amr bin As dekat dari siapa? Rasulullah SAW. Apa katanya? Yati 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada manusia satu zaman, satu masa, yajtami'una fihi, di mana mereka berkumpul, wa yusalluna fil masajid, dan mereka semua salat berjamaah di dalam masjid, wa laisa fihim mu'min. Hanya sayang 1000 sayang, di dalam masjid ini tidak ada satupun orang yang beriman. Jadi sholatnya hanya gerakan-gerakan saja, tidak dilandasi dengan keimanan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini nauzubillah summa nauzubillah.